Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Citra Aryani, nomor induk mahasiswa 201041004. Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi sel elektrolisis pada pemurnian dan juga pemisahan logam tembaga. Jadi bisa disimak di video berikut ini. Baik, jadi berikut ini adalah aplikasi sel elektrolisis. Pengertian sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penguraian zat-zat kimia oleh arus listrik. Dan dalam sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, dan senyawa yang dielektrolisis yaitu berupa senyawa yang bersifat elektrolit. Berikutnya adalah kegunaan dari sel elektrolisis, yaitu dapat dijadikan sebagai pemurnian logam. Tujuan yaitu untuk memurnikan logam dari campurannya. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah pemurnian logam tembaga. Elektrolisis dapat diterapkan pada proses pemurnian logam atau yang lebih dikenal dengan istilah elektrofining. Berikut ini akan diberikan contoh terkait dengan aplikasi elektrolisis dalam pemurnian logam tembaga. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah sumber arus searah. Pada gambar, yaitu terdapat pada baterai. Yang kedua, yang kita butuhkan lagi adalah bahan logam tembaga campuran yang akan kita murnikan. Yang ketiga, yaitu bahan tembaga murni yang akan digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan logam tembaga. Kita juga membutuhkan elektrolit. Elektrolit yang tepat digunakan untuk memurnikan logam tembaga campuran menjadi logam tembaga murni adalah seperti yang ditampilkan di sini, yaitu larutan tembaga sulfat. Penempatan posisi untuk logam tembaga campuran atau tak murni dihubungkan dengan kutub positif atau disebut dengan anoda. Dan tembaga murni yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan logam tembaga yang dimurnikan disambungkan dengan kutub negatif dari baterai atau disebut juga dengan katoda. Nah, berikut ini adalah proses pemurnian dan pemisahan logam tembaga dengan metode elektrolisis. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, yang di sebelah kiri yang merupakan logam tembaga campuran yang tadi telah dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arusnya. Ditampilkan seperti ini. Nah, dalam bahasa Latin, tembaga dikenal dengan nama cuprum, sehingga disimbolkan sebagai Cu. Pada video kali ini, Cu disimbolkan dengan atom-atom yang berbentuk bulat yang berwarna kekuning-kuningan. Dan yang berwarna abu-abu ini adalah sebagai pencampur atau pengotor dari campuran logam tembaga. Nah, disinilah kita akan pisahkan logam tembaganya dari campuran-campurannya. Nah, yang di sebelah kanan dianimasikan dengan logam tembaga murni, sehingga simbolnya terdapat Cu semua. Jadi, yang di sebelah kanan adalah logam tembaga murni. Pada larutannya ini, ada animasi molekul-molekul dan ion yang berotasi, karena tadi larutan yang digunakan itu adalah elektrolit berupa tembaga sulfat. Maka, tembaga sulfat di dalam larutan terionisasi seperti ini, yaitu tembaganya menjadi ion tembaga atau ion Cu bermuatan 2+, dan sulfatnya yaitu SO4 bermuatan 2-, digambarkan dengan bentuk seperti ini. Nah, jadi dalam larutan menunjukkan dua molekul tembaga sulfat yang masing-masing menjadi 2 ion tembaga dan 2 ion sulfat. Nah, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada video ya. Nah, berikutnya, fungsi baterai dianalogikan sebagai pompa elektron yang memompa elektron dari anoda dialirkan menuju katoda. Jika arus listrik dinyalakan, maka yang terjadi yaitu seperti ini. Jika kita lihat sebelah kiri adalah anoda. Yang anoda ini merupakan logam tembaga campuran. Nah, jadi
Ketika arus listrik dinyalakan, maka elektron akan dipompa oleh baterai, sehingga logam tembaga akan melepaskan dua elektronnya, dan elektronnya akan dipompakan oleh baterai dari anoda menuju ke katoda. Nah, selanjutnya, karena kehilangan dua elektron, maka logam tembaganya teroksidasi menjadi ion tembaga yang bermuatan 2+. Dan pada saat yang sama, logam pengotornya akan mengendap pada larutan. Kurang lebih animasinya seperti ini. Ion tembaga yang bermuatan positif 2 ini akan tertarik menuju katoda, karena di katoda ada dua elektron yang bisa menetralkan ion tembaga yang bermuatan positif 2. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan anodanya akan habis, dan ion tembaga menjadi logam tembaga menempel pada katoda. Dan proses akhirnya, terdapat residu dari zat-zat pencampur pada tembaga campuran. Nah, pada katoda terbentuklah tembaga murni. Baik, sekian yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.